Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok SGD IPE 37 akan melakukan presentasi tentang peran masing-masing prodi dalam kolaborasi IPE, dalam hal ini kasus HIV/AIDS. Baik, ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 37 IPE. Baik, selanjutnya, apa itu IPE? IPE atau Interprofessional Education merupakan praktik kolaborasi antara dua atau lebih mahasiswa profesi kesehatan yang saling mempelajari peran masing-masing profesi kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal. Baik, saya izin melanjutkan. Adapun peran dokter dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada HIV dan AIDS, dapat dibagi menjadi 5 peran, yaitu 5 star dokter, yaitu dokter sebagai care provider. Dalam kasus pasien HIV/AIDS, seorang dokter wajib berperan dalam mengusahakan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk pasiennya. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi proses terapi, kenyamanan, kepedulian, dan empati yang membuat pasien merasa percaya terhadap dokter. Saya izin melanjutkan. Yang kedua, dokter sebagai decision maker. Jadi dalam kasus pasien dengan HIV/AIDS, dokter harus mampu mengumpulkan dan menyimpulkan berbagai data yang didapat dari anamnesis atau wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sebagai diagnosis, sehingga diagnosisnya dapat ditegakkan dari berbagai macam diagnosis banding yang ada. Baik, saya izin melanjutkan. Di sini peran dokter yaitu dokter sebagai komunikator. Jadi dalam kasus pasien dengan HIV atau AIDS, dokter dapat mengedukasi pasien dan keluarganya mulai dari bagaimana proses penyakit HIV/AIDS hingga tindakan yang dapat dan tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS. Lalu dokter sebagai community leader. Dalam kasus HIV atau AIDS, dokter diharapkan dapat turut membantu dalam pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS sehingga dokter dapat melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dokter sebagai manajer. Dalam kasus dengan pasien HIV/AIDS, dokter harus mampu merencanakan dan mengevaluasi baik dari segi terapi ataupun dari segi pelayanan yang telah diberikan kepada pasien tersebut. Baik, selanjutnya yaitu peran perawat dalam pelayanan kesehatan khususnya mengenai HIV/AIDS, diantaranya yaitu yang pertama, perawat sebagai pembungkus perawatan. Dalam hal ini, perawat membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Yang kedua yaitu perawat sebagai pendidik, mana perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga terkait penyakit yang diderita oleh pasien, kemudian perawatan yang sedang maupun yang akan dijalani oleh pasien, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait apa itu HIV/AIDS, bagaimana caranya, dan juga pencegahannya. Yang ketiga yaitu perawat sebagai konselor, mana perawat dapat menjadi tempat berkonsultasi dan juga berdiskusi apabila pasien membutuhkan informasi ataupun sebelum pasien mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu perawat sebagai advokat, mana dalam hal ini perawat berperan dalam mempertahankan dan juga melindungi hak-hak pasien. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Anindya Thalia MD Rabe dengan NIM akhir 013. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dokter gigi dalam pelayanan kesehatan khususnya mengenai HIV atau AIDS. Di antara itu yang pertama adalah sterilisasi dan disinfeksi alat dental, di mana penggunaan instrumen dental secara bergantian, misalnya seperti handpiece atau ultrasonic sealers dan syringe aerat udara, menimbulkan spray yang berisi partikel-partikel terutama droplet, saliva, darah, mikroorganisme, dan debris lainnya. Maka dari itu, sterilisasi dan disinfeksi alat sangat penting. Yang kedua adalah dengan mengenali manifestasi oral dan infeksi HIV atau AIDS, maka dokter gigi tersebut dapat melakukan pencegahan lebih dini. Menerapkan prinsip kewaspadaan universal pada setiap pasien. The Center of Disease Control and Prevention telah membuat pedoman kewaspadaan universal yang efektif untuk mencegah penularan penyakit yang infeksius, termasuk transmisi HIV. Terdapat beberapa prosedur kewaspadaan universal yang sangat penting di bidang kedokteran gigi yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan penularan HIV, yaitu meliputi kebersihan tangan, personal protective equipment, penggunaan sarung tangan, sterilisasi dan disinfeksi alat dental, penanganan permukaan kontak klinis, penggunaan peralatan sekali pakai, pemakaian obat kumur seperti tindakan dental, prosedur bedah mulut, dan penanganan
gigi yang sudah diekstraksi. Baik, kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Peran kami, yang pertama ada monitoring status kesehatan orang yang terkena HIV atau AIDS. Peran yang kedua yaitu menganalisis serta menyelidiki masalah kesehatan terkait HIV/AIDS. Peran yang ketiga menginformasikan, mengedukasi terkait masalah HIV/AIDS dan memberdayakan masyarakat. Dan peran yang keempat yaitu memobilisasi kemitraan masyarakat dalam mengatasi HIV/AIDS. Peran yang kelima yaitu mengembangkan rencana dan kebijakan terkait masalah kesehatan khususnya HIV/AIDS. Peran yang keenam adalah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya dalam pelayanan voluntary, konseling, dan juga testing bagi penderita HIV/AIDS. Dan yang terakhir melakukan evaluasi dari pelayanan kesehatan khususnya dalam penanganan HIV/AIDS. Sekian, terima kasih. Untuk menangani pasien HIV yang merasa cemas atau putus asa ketika menerima diagnosis, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan biopsikososial. Pendekatan biopsikososial membawa pengertian bahwa kondisi sakit atau sehat seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fisik atau medis saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan sosial pasien. Sehingga dalam kaitannya dengan kasus, pengobatan atau treatment kepada penderita HIV sebaiknya tidak hanya berfokus kepada obat-obatan yang harus dikonsumsi, tetapi juga memikirkan bagaimana cara meregulasi emosi positif dan menciptakan kondisi psikologis pasien yang baik, serta memberikan kesempatan bagi lingkungan sosial untuk memberikan dukungan. Selain itu, diperlukan juga kerjasama dari orang-orang di lingkungan sosial pasien seperti keluarga, teman, caregiver, tenaga kesehatan, dan orang lain di sekitar pasien HIV untuk senantiasa memberikan dukungan yang buat mereka tidak hanya fokus pada penyakitnya dan menjadi putus asa, melainkan fokus pada penyembuhan dan hal-hal positif yang bisa mereka lakukan. Disinilah intervensi diperlukan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang-orang terdekat penderita HIV yang akan sering berinteraksi dengannya. Dengan intervensi ini, diharapkan dapat meningkatkan dukungan sosial yang dapat diberikan kepada pasien. Dukungan sosial ini juga diharapkan dapat tersampaikan dengan baik kepada pasien, sehingga dapat menjadi dorongan tambahan bagi pasien untuk menjaga dan meningkatkan kondisinya, pun untuk mengurangi kemungkinan adanya pengaruh eksternal yang dapat memperburuk kondisi pasien, baik secara psikologis maupun fisiologis. Sebelumnya, fisioterapi merupakan profesi yang ahli dalam meningkatkan, memulihkan, serta memelihara fungsi dan gerak tubuh pasien. Oleh karena itu, fisioterapi juga memiliki peran penting dalam pengobatan pasien HIV/AIDS, baik dalam fase akut maupun fase kronis atau tahap rehabilitasi. Nah, pada fase akut sendiri, ada pun beberapa peran penting fisioterapi, yaitu diantaranya yang pertama adalah dengan selalu mempertahankan kebersihan lapang paru pasien, kemudian yang kedua adalah dengan mempertahankan lingkup gerak sendi yang normal. Sementara itu, ada pun beberapa peran penting fisioterapi dalam fase kronis atau tahap rehabilitasi, yaitu adalah dengan cara pemulihan postur tubuh akibat penurunan berat badan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memanajemen pengelolaan nyeri dengan menggunakan elektroterapi. Saya Valentina Ayu akan menjelaskan peran farmasis dalam menangani kasus HIV/AIDS. Yang pertama adalah pengelolaan persediaan obat antiretroviral atau ARV. Pengelolaan ini meliputi penyimpanan, distribusi, dan quality management dari obat ARV, di mana obat ARV merupakan satu-satunya obat yang memberikan manfaat besar dalam mengobati pasien dengan HIV/AIDS. Yang kedua adalah pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat tidak hanya diberikan kepada pasien, melainkan juga diberikan kepada tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga adalah konseling obat. Dalam penggunaan obat ARV diperlukan tingkat kepatuhan tinggi untuk mendapatkan keberhasilan terapi, sehingga konseling obat pada pasien sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pasien mengonsumsi obatnya dengan teratur. Yang terakhir adalah pemantauan kepatuhan terapi. Terapi ARV dilakukan dalam jangka panjang dan tidak memiliki efek samping, sehingga farmasis perlu melakukan monitoring terapi untuk melihat sampai sejauh mana pasien patuh menjalani terapi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 37 IPE. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih.